Sekarang kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan Sue Binchan yang pada akhirnya benar-benar berakhir di tangan Xiao Yan. Lalu beberapa leluhur juga pada saat ini terus memuntahkan darah setelah membantu Sue Binchan. Mereka pada saat ini hanya bisa pasrah melihat Binchan yang benar-benar dihabisi oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara dengan dingin. Xiao Yan berkata bahwa dirinya sebenarnya ingin memberi alam dewa darah cara untuk bertahan hidup, tetapi melihat penampilan mereka barusan membuat Xiao Yan benar-benar sangat kecewa. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini berencana untuk menyelesaikan semua permasalahan dengan alam dewa darah. Demi para leluhur yang meninggal di benua Doudi, maka sebagai generasi muda Xiao Yan akan memenuhi tugas dengan membalaskan dendam mereka. Niat membunuh yang dipancarkan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar seketika melonjak. Saat berikutnya sosok Xiao Yan segera melintas di hadapan para leluhur alam dewa darah. Tekanan yang kuat juga pada saat ini segera menyebar ketika Xiao Yan mulai kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak akan membunuh mereka. Jika Xiao Yan membiarkan mereka mati seperti ini, hal tersebut benar-benar terlalu mudah. Karena benua Doudi sekarang sedang dalam masa perkembangan, oleh karena itu sepertinya Xiao Yan harus menjadikan mereka preman dan budak bagi benua Doudi. Xiao Yan juga merasa bahwa mereka akan bisa berbuat lebih banyak untuk benua Doudi. Anggap saja hal tersebut sebagai penebusan atas kejahatan mereka. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini kembali melonjakkan tekanan mengakibatkan para leluhur seketika memuntahkan seteguk besar darah. Xiao Yan juga lanjut berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan akan mengambil esensi darah dan jiwa mereka. Setelah itu Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke arah 200.000 elit dari alam dewa darah. Xiao Yan lanjut berkata bahwa sungguh sangat kebetulan karena istana surga Lei yang juga benar-benar harus dihabisi. Dengan begitu maka 200.000 orang juga pada saat ini harus segera menyumbangkan esensi darah mereka kepada Xiao Yan. Jika tidak maka mereka benar-benar akan berakhir dalam kematian. Setelah selesai berbicara, tekanan kuat pada saat ini kembali melonjak ke arah 200.000 elit dari alam dewa darah. Di bawah tekanan seperti itu tentu saja mereka benar-benar menyemburkan seteguk besar darah. Pada akhirnya semua orang segera menyerahkan esensi darah dan jiwa mereka kepada Xiao Yan. Melihat leluhur mereka yang mendonorkan esensi darah, bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya? Rencana Xiao Yan pada saat ini sangat jelas karena Xiao Yan selanjutnya akan membawa orang-orang dari alam dewa darah ke istana surgawi Lei Yang. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa semua orang kuat di benua Doudi pada saat ini harus mendengarkan perintah Xiao Yan. Mereka harus ikut Xiao Yan untuk menghabisi istana surgawi Lei Yang. Jutaan sosok pada akhirnya berteriak serempak dan momentum mereka benar-benar tampak luar biasa. Sementara itu di sisi lain menyadari hal tersebut, Ding Yue pada saat ini segera mengeluarkan botol dari cincin penyimpanannya. Di dalam botol tersebut ada bahtera Fearless yang telah menyusut dan Ding Yue segera mengeluarkan bahtera tersebut. Bahtera Fearless seketika langsung berubah menjadi sebuah bahtera besar. Bahtera ini dapat menampung ratusan ribu orang tetapi sekarang totalnya ada jutaan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berpikir bahwa jika kecepatan bahtera mereka terlalu lambat mereka tentu saja akan tertinggal dan tidak bisa sampai bersamaan. Namun pada saat ini Ding Yue segera pergi ke bahtera Fearless dan memutar beberapa knopi rumit di atas. Sesaat kemudian bahtera Fearless mulai berubah dan seluruh bahtera menjadi 2 kali lebih besar daripada sebelumnya. Dalam sekejap itu berubah menjadi bahtera raksasa yang mampu menampung lebih dari 1 juta orang. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan tersenyum kepada Ding Yue. Selanjutnya Xiao Yan teringat sesuatu dan Xiao Yan pada saat ini segera menoleh. Xiao Yan berkata kepada orang-orang dari aliansi Dou Xian bahwa dirinya hampir melupakan mereka.
karena dirinya mulia surga ke-9 baru mereka telah mati maka mereka tidak perlu lagi tinggal di sini lebih lama. Mereka pada saat ini dapat kembali pergi menuju ke aliansi Dosian. Mendengar kata-kata dari Xiao Yan ini semua orang awalnya sedikit terdiam tetapi mereka dengan cepat segera kembali tersadar. Mereka segera merasakan hembusan udara dingin di hati mereka. Tetapi meskipun begitu mereka pada akhirnya segera melesat menghilang secepat mungkin. Sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera memimpin beberapa leluhur dari alam Dewa Darah dan 200 elitnya. Lebih dari 1 juta orang di benua Doudi juga pada saat ini bersiap untuk pergi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali menemui senior Xiao Wutian dan bertanya apakah senior Xiao Wutian mau ikut dengan mereka. Xiao Wutian pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak akan meninggalkan benua Doudi. Oleh karena itu dirinya akan menyerahkan pembalasan dendam ini kepada Xiao Yan. Dirinya tidak peduli dengan hal lainnya dan dirinya pada saat ini hanya ingin seorang bernama Liang Sanqi. Xiao Yan hanya perlu membawa kepalanya ke hadapan Xiao Wutian. Xiao Yan pada saat ini mengerti alasan mengapa Xiao Wutian tidak ingin meninggalkan benua Doudi. Xiao Wutian memang telah tinggal di benua Doudi sejak lama dan selalu melindungi benua Doudi. Xiao Wutian dapat dikatakan benar-benar lebih mencintai dunia ini oleh karena itu dirinya bahkan tidak ingin pergi walaupun hanya sebentar saja. Xiao Yan pada akhirnya menangupkan tangannya ke arah Xiao Wutian setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Wutian. Xiao Yan sama sekali tidak keberatan dan Xiao Yan pada saat ini tidak menolak permintaan Xiao Wutian. Bagaimanapun Xiao Yan tidak akan bisa berada di titik ini jika Xiao Wutian pada saat itu tidak membantu Xiao Yan. Sementara itu Xiao Wutian pada saat ini segera kembali mengingatkan Xiao Yan agar Xiao Yan berhati-hati. Dirinya tidak tahu apakah monster tua itu masih hidup setelah bertahun-tahun. Namun menurut Xiao Wutian jika dirinya masih hidup sepertinya kekuatannya tidaklah lemah. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan segera berpamitan dengan Xiao Wutian. Pada akhirnya setelah beberapa saat semua orang telah memasuki Batra Fearless. Bagi jutaan orang di benua Doudi ini adalah perjalanan pertama kali mereka menuju ke dunia lain. Di bawah kepemimpinan Xiao Yan ini dengan bisa meninggalkan benua Doudi dan pergi ke dunia lain. Hal tersebut juga akan dapat meningkatkan kekuatan pengetahuan dan pemahaman tentang jalur kultivasi. Dengan cara ini jugalah mereka akan dapat memahami bahwa dunia yang mereka tinggali hanyalah puncak gunung es semata. Tidak ada orang-orang yang benar kuat di dunia mereka dan mereka akan segera melihat orang kuat lain di benua lain. Sementara itu pada saat yang bersamaan di aliansi Dosian, pada saat ini banyak kerusuhan di aliansi Dosian dimulai dari surga ke-9 hingga ke surga ke-3. Perkelahian dengan berbagai ukuran benar-benar tidak bisa dihindari dan hampir terjadi setiap hari. Namun meskipun begitu aliansi Dosian pada saat ini sebenarnya masih sangat terlihat tertib. Dengan hilangnya Jin Taiwei maka Jin Wuye pada saat ini tampaknya bertanggung jawab atas kekuatan dari aliansi Dosian. Namun pada saat ini ada juga banyak kekuatan potensial yang mendambakan posisi dari Jin Wuye. Terlebih lagi pada saat ini kartu kematian dari Sue Binchan juga benar-benar telah hancur. Berita kematian dari Sue Binchan juga segera menyebar ke seluruh surga ke-9. Dengan jatuhnya Sue Binchan maka akan ada gelombang persaingan yang lebih besar lagi. Bagaimanapun dengan menjadi yang mulia seseorang akan bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar, mereka akan mendapatkan sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oleh karena itu posisi ini benar-benar akan banyak didambakan oleh orang-orang. Sementara itu permasalahan kematian dari yang mulia surga ke-9 ini juga mungkin tidak menjadi permasalahan bagi aliansi Dosian. Namun jika berita ini menyebar keluar maka hal ini akan benar-benar mempengaruhi keagungan dari aliansi Dosian di 3000 alam.
Jika mereka semua mengetahui berita ini, mereka akan berpikir bahwa sepertinya aliansi Dosian benar-benar telah menurun dari hari ke hari. Di sebuah aula pada saat ini terlihat beberapa sosok yang sedang berbincang-bincang. Mereka pada saat ini membahas mengenai kartu kehidupan dari Sue Binchan yang hancur. Begitu kartu kematian dari Sue Binchan ini benar-benar hancur, aliansi Dosian dengan cepat mengunci tempat di mana Sue Binchan mati. Mereka segera benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa Binchan telah terjatuh di dunia bawah. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya bertanya bagaimana mungkin Sue Binchan ini bisa mati di alam bawah. Menanggapi hal tersebut, sosok lainnya pada saat ini segera berbicara kepada sosok sebelumnya yang merupakan wakil pemimpin. Sosoknya berkata apakah mereka pada saat ini perlu mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Bagaimanapun ini adalah yang mulia dari aliansi Dosian yang telah mati. Jika hal ini terungkap maka hal tersebut akan merusak keagungan dari aliansi Dosian. Menanggapi hal tersebut pada saat ini wakil pemimpin sedikit merenung seolah-olah berpikir, pada saat ini ada beberapa wakil pemimpin aliansi Dosian terkecuali Jin Wuye dan Cao Cao. Cao Cao telah diasingkan oleh Jin Taiwei dan pada saat ini sosoknya masih belum muncul. Setelah beberapa saat pada saat ini wakil pemimpin pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dibutuhkan waktu 100 tahun untuk pergi ke alam rendah ini. Begitu mereka tiba di tempat tersebut, dirinya khawatir orang yang membunuh Sue Binchan juga sudah pergi. Menanggapi hal tersebut, sesosok lainnya dengan mengenakan jubah bersisik putih dan memegang kipas segala mulai berbicara. Sosoknya bertanya apakah ada berita tentang Sue Binchan sebelum dirinya mati. Mendengar hal tersebut, sesosok lainnya pada saat ini segera mulai membuka mulutnya. Pria tua yang tampak bungkuk pada saat ini berbicara kepada sosok sebelumnya yang bernama Bai Xingyu. Sosoknya berkata bahwa sepertinya dengan kekacauan saat ini di aliansi Dosian, yang terbaik bagi mereka pada saat ini adalah membiarkan dan mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Bai Xingyu pun seketika menoleh menatap ke arah sosok yang merupakan salah satu wakil pemimpin. Bai Xingyu pun sedikit tersenyum dan pada saat ini mulai kembali berbicara. Bai Xingyu menjelaskan bahwa tingkat kedua yang dirinya pimpin pada saat ini relatif tenang. Masih belum ada sosok yang pada saat ini berani membuat permasalahan. Wakil pemimpin pada saat ini hanya terdiam dengan masih memegang kartu kehidupan dari Sue Binchan yang hancur. Pada saat ini kartu kehidupan itu tiba-tiba memancarkan semburan cahaya biru yang berubah menjadi tirai tipis. Di dalam tirai cahaya ini hanya ada sosok ramping dengan jubah hitam. Hanya separuh wajah dari sosok tersebut yang pada saat ini tertampil di layar. Tirai tipis ini persis sama dengan apa yang pada saat sebelumnya dialami oleh Sue Binchan. Sue Binchan rupanya telah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirim gambar kembali ke aliansi Dosian. Oleh karena itu maka informasi ini benar-benar merupakan informasi yang paling penting bagi aliansi Dosian untuk melakukan tindakan. Melihat gambar ini pada akhirnya semua orang menyadari bahwa sosok berjilbab hitam ini adalah orang yang membunuh Sue Binchan. Wakil pemimpin dan Bai Xingyu juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening ketika mereka menatap layar cahaya. Melihat sosok ramping di dalam gambar dengan memegang pedang berat yang sangat besar di punggungnya, mereka pada saat ini seketika mengerutkan kening dan merasakan ada perasaan familiar. Namun karena mereka hanya bisa melihat wajah bagian samping maka untuk sesaat tidak ada satupun di antara mereka yang tampak mengingat siapakah sosok ini. Wakil pemimpin aliansi Dosian pada akhirnya memandang ke arah Bai Xingyu dan bertanya apakah dirinya mengenali orang ini. Bai Xingyu pun segera menatap ke arah gambar dengan seksama dan pada saat ini masih belum menemukan apapun. Terlebih lagi sudah terlalu lama sejak kontes 10.000 alam berlalu, banyak musuh yang telah dirinya hadapi dan dirinya benar-benar kesulitan untuk mengingat. Bai Xingyu pada akhirnya segera berkata bahwa sesungguhnya dirinya memiliki beberapa kesan.
tapi sepertinya sudah lama sekali dan dirinya benar-benar tidak bisa mengingatnya, tetapi sepertinya dirinya pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Melihat Bai Xingyu yang pada saat ini masih berpikir, wakil pemimpin pun seketika bertanya. Sosoknya pada saat ini segera bertanya apakah Bai Xingyu sudah membunuhnya. Kata-kata ini seketika sepertinya membuat Bai Xingyu langsung menarik kembali garis ingatannya. Tiba-tiba dirinya pun mengingat sebuah adegan di benaknya. Tanpa sadar sosoknya pada saat ini bergumam ketika menyebutkan kontes 10.000 alam bintang Hongmeng. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa mereka telah diperintahkan untuk membunuh reinkarnasi yang mulia. Dirinya ingat bahwa reinkarnasi dari yang mulia juga mengenakan jubah hitam dan memegang pedang besar. Hal ini memang terdengar agak mustahil, tetapi ciri-ciri ini muncul pada sosok tersebut. Wakil pemimpin pun mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya, bukankah reinkarnasi yang mulia telah dipastikan mati? Bai Xingyu pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa meskipun beritanya benar, tetapi hingga pada saat ini jenazahnya benar-benar masih belum bisa terlihat. Jika begitu permasalahannya bukan tidak mungkin sosok ini adalah sosok dari reinkarnasi yang mulia. Orang ini benar-benar terlihat persis sama dengan reinkarnasi yang mulia di bintang Hongmeng. Wakil pemimpin pun pada saat ini pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya mulai menjadi sedikit rileks. Sosoknya lanjut berkata bahwa jika reinkarnasi yang mulia ini benar-benar telah membunuh Bin Chan, itu berarti kekuatannya telah menembus ke tingkat dogat. Tetapi yang mengherankan adalah mengapa dirinya muncul di alam bawah dan menghabisi Sue Bin Chan. Dirinya juga benar-benar berani menghabisi orang-orang dari aliansi Dosian. Menanggapi hal tersebut, sosok dari Bai Xingyu pun berkata bahwa hanya ada satu kemungkinan. Dengan kekuatan yang dirinya miliki sekarang, tampaknya dirinya tidak lagi takut kepada aliansi Dosian. Wakil pemimpin pun sedikit mengangguk mendengar spekulasi yang pada saat ini diajukan oleh Bai Xingyu. Sementara itu Bai Xingyu pada saat ini bertanya apakah mereka akan memberitahu wakil pemimpin aliansi Jin Wuye tentang hal ini. Wakil pemimpin ini pun segera berkata bahwa itu tidak mungkin karena mereka masih belum bisa memastikannya. Terlebih lagi jika Jin Wuye diberitahu dirinya akan segera mengirim Jin Tianlong untuk menghabisinya, dengan begitu maka mereka benar-benar tidak akan bisa mendapatkan hadiah mengenai hal ini. Mereka pada saat ini harus bertindak agar mendapatkan hadiah dari pemimpin aliansi Dosian ketika saatnya tiba. Mendengar apa yang dikatakan oleh wakil pemimpin ini, Bai Xingyu pun bertanya dengan suara rendah apakah pemimpin aliansi Dosian masih hidup. Wakil pemimpin pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa kekuatan dari pemimpin adalah keabadian. Oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya bisa mati dengan begitu mudah? Aliansi Dosian sekarang memang berada dalam gelombang yang bergejolak di bawah permukaan. Tetapi dirinya yakin pemimpin tidak lama lagi akan segera kembali ke hadapan mereka. Selain itu dengan kekacauan yang berada di aliansi Dosian, mereka pada saat ini jangan sampai terlibat. Mendengar hal tersebut Bai Xingyu pun mengangguk setuju dan mulai lanjut berbicara. Bai Xingyu bertanya apakah mereka pada saat ini akan membunuh orang ini atau tidak. Wakil pemimpin pun merenung sejenak dan setelah beberapa saat sosoknya memandang ke arah Bai Xingyu dengan serius. Sosoknya pada saat ini lanjut berkata dengan suara yang rendah bahwa dirinya akan menyembunyikan permasalahan ini. Tetapi jika dirinya meninggalkan aliansi Dosian dan membawa banyak orang, hal ini pasti akan menarik perhatian yang lainnya. Oleh karena itu apakah pada saat ini Bai Xingyu memiliki rencana untuk menghabisi orang itu? Bai Xingyu sedikit merenung sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya pada saat ini masih belum memiliki rencana, tetapi dirinya pasti akan menghabisinya. Wakil pemimpin pun mengangguk dan berkata jika begitu permasalahannya dirinya bisa pergi tanpa membawa bawahan. Dirinya juga mengingat bahwa sepertinya Bai Xingyu sangat dekat dengan Yang Mulia Surga Ketiga. Bai Xingyu bisa mengajak Yang Mulia Jiansu untuk melakukan misi ini bersama-sama.
Dengan begitu maka jika terjadi keadaan yang tidak terduga maka mereka tidak akan kesulitan. Selain itu dirinya juga ingin memberitahu Bai Xingyu bahwa jangan biarkan Jiansu untuk mengetahui alasan sebenarnya dari perjalanan ini. Jika memang ada yang menanyakan alasannya maka Bai Xingyu bisa menjelaskan bahwa kali ini dirinya sedang mencari reruntuhan kuno. Bai Xingyu pun mengangguk dan pada saat ini sosoknya tidak lagi menunda dan segera mulai bersiap pergi. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan tentu saja tidak mengetahui apa-apa mengenai pembahasan tersebut. Xiao Yan pada saat ini telah membawa pasukannya dan setelah 1 tahun melintasi lautan kehampaan, mereka pada akhirnya tiba di hadapan istana surga Lei Yang. Dunia ini sangat istimewa karena tidak ada malam dan ada 9 matahari yang pada saat ini melayang di langit. Panas terik memenuhi setiap jengkal tanah dan udara di tempat ini. Para kultivator di sini juga kebanyakan telanjang dada dari pinggang ke atas, sementara untuk wanitanya mereka juga mengenakan pakaian yang lebih tipis, namun penampilan mereka tidak terlalu bagus karena bagaimanapun di bawah dari teriknya matahari mereka benar-benar memiliki kulit yang berwarna gelap. Pada saat ini dengan kedatangan bahtera dari Xiao Yan sebuah bahtera besar muncul di atas istana Lei Yang. Seluruh dunia pada saat ini sepertinya merasakan tekanan dan permusuhan yang kuat. Semua orang kuat yang berada di tempat ini segera melesat menuju ke langit secara spontan. Dalam waktu singkat pada saat ini lebih dari 1 juta sosok berkumpul di langit. Xiao Yan juga mengangkat alisnya ketika melihat hal ini dan bergumam bahwa momentum ini cukup kuat. Xiao Yan pada akhirnya memandang ke arah leluhur dari alam Dewa Darah dan mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa mereka yang berasal dari alam Dewa Darah harus menunjukkan kepada Xiao Yan apa yang mereka teriakkan pada saat ketika mereka menyerang benua Dodi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan leluhur dari alam Dewa Darah pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam. Namun mereka pada saat ini tidak bisa membantah apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya mereka segera membawa 200.000 elit dari alam Dewa Darah untuk melayang di atas langit istana Lei Yang. Sementara itu di sisi lain sosok-sosok kuat dari istana Lei yang pada saat ini dipimpin oleh 2 orang pria dan 1 orang wanita. Salah satu di antara mereka pada saat ini segera berkata, bukankah ini adalah Xie Pu dan Xie Yang Yao? Bukankah mereka berasal dari alam Dewa Darah dan mengapa mereka datang ke istana surgawi Lei yang kali ini? Pasukan dari alam Dewa Darah pun menatap ke arah sosok yang pada saat ini berbicara. Kedua pria ini sama-sama berkulit gelap dengan bagian atas telanjang dan kepala berkilau. Keduanya botak dan mereka benar-benar terlihat garang dengan fitur wajah yang jahat. Orang-orang dari alam Dewa Darah pada saat ini menunjukkan ekspresi ketidakpedulian mereka. Melihat leluhur dari alam Dewa Darah yang pada saat ini tidak berbicara, salah seorang pria botak lainnya segera mulai berbicara. Sosoknya bertanya, mungkinkah mereka ingin memimpin sekelompok orang untuk memulai perang dengan istana surgawi Lei Yang? Setelah selesai berbicara aura seketika memancar dari tubuh pria botak ini. Dirinya tidak takut terhadap leluhur dari alam Dewa Darah sama sekali dan bahkan ingin mengambil tindakan secara langsung, tanpa menunggu penjelasan dari leluhur alam Dewa Darah. Pada saat ini mereka segera mengangkat tangannya. Sosok wanita yang berada di antara mereka juga pada saat ini segera mengayunkan cambuknya ke arah leluhur dari alam Dewa Darah. Para leluhur juga pada saat ini segera mengambil tindakan bersama-sama untuk menahan serangan dari sosok wanita ini. Leluhur alam Dewa Darah juga pada akhirnya mulai angkat berbicara. Sosoknya berkata bahwa orang-orang dari istana surgawi Lei Yang atau istana surgawi matahari benar-benar sangat ganas. Jika mereka tidak bergabung untuk menekan benua Dodi, apakah mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan tempat di alam menengah? Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya mereka jangan terlalu banyak berbicara dengan perkataan sombong.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang sosok botak pada saat ini segera berteriak ke arah leluhur alam Dewa Darah yang bernama Siepo. Sosoknya berkata bahwa mereka semua telah mengandalkan kemampuan mereka hingga berhasil menempati alam tingkat menengah. Apakah mungkin dirinya merasakan perasaan iri karena alam Dewa Darah tidak memiliki kualifikasi seperti itu? Terlebih lagi ketika saat mereka menyerang benua Dou di Istana Surgawi Lei yang telah menderita korban paling banyak dalam memenangkan pertempuran, mereka juga berkontribusi paling besar. Oleh karena itu kuota alam menengah secara alami benar-benar menjadi milik mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh si botak ini, leluhur dari alam Dewa Darah pada saat ini mulai berubah menjadi suram. Mereka tidak menyangka bahwa Istana Surgawi yang akan berbicara seperti itu. Mereka pada saat ini pada akhirnya benar-benar bersiap untuk melakukan pertempuran dengan Istana Surgawi Lei Yang. Tetapi meskipun begitu, Istana Surgawi Lei Yang ini tidaklah lemah. Hanya dengan 2 orang pria pala botak dengan 1 orang wanita saja sudah cukup kuat dan kekuatannya melebihi para leluhur alam Dewa Darah. Oleh karena itu jika mereka memaksa untuk bertempur habis-habisan maka mereka pasti akan segera dikalahkan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok wanita yang pada saat sebelumnya berhenti pada akhirnya kembali mulai berteriak. Sosoknya berkata sebaiknya mereka pergi atau jika tidak mereka akan menerima konsekuensi yang tidak bisa mereka bayangkan di tempat ini. Mendengar teriakan dari wanita ini, orang-orang dan leluhur dari alam Dewa Darah pada saat ini hanya terdiam, namun pada saat ini sesosok samar segera datang dari kejauhan. Ruang seketika berkedip dan terdistorsi sebelum akhirnya sesosok muncul di hadapan semua orang. Sosok tersebut berbicara kepada si wanita yang bernama Xing Yusuan agar dirinya jangan kasar. Ketika 3 orang dari Istana Surgawi Lei yang melihat sosok yang baru saja muncul, mereka segera menangkupkan tangan dengan penuh hormat dan memberikan salam kepada Tuan Qi. Lelaki tua berambut putih dengan wajah yang masih seperti seorang pemuda pada saat ini terlihat tersenyum. Dirinya pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya segera memandang dengan ramah ke arah leluhur dari alam Dewa Darah. Leluhur Dewa Darah juga mengenali sosok ini dan mereka semua segera menangkupkan tangannya. Sementara itu pria yang baru saja muncul pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa para leluhur dari alam Dewa Darah terlihat agak aneh. Secara logika seharusnya tidak ada bahtera setingkat ini di alam Dewa Darah. Mungkinkah kali ini dirinya datang bersama dengan orang lain atau mungkin mereka telah bersatu dengan alam lain dan ingin bergabung untuk berhadapan dengan Istana Surgawi Lei Yang? Beberapa leluhur dari alam Dewa Darah pada saat ini terdiam dan hanya bisa tersenyum pahit. Sementara itu sosok tua ini segera mengangkat matanya dan menatap ke arah Fearless Art. Sosoknya lanjut berkata bahwa di atas bahtera tersebut seharusnya itulah yang menjadi lawan mereka yang sebenarnya. Mengapa mereka tidak keluar? Karena pada saat ini alam Surgawi Lei yang akan menemani mereka sampai akhir. Jika mereka ingin bertarung di tempat ini maka mereka akan mendapatkannya. Bersamaan dengan perkataan sosok tersebut yang terdengar, Xiao Yan pada akhirnya perlahan terbang keluar dari bahtera. Xiao Yan yang tanpa emosi pada saat ini segera memandang ke arah para leluhur dari alam Dewa Darah. Xiao Yan pada saat ini lanjut berkata apa yang pada saat ini terjadi kepada mereka. Apakah mereka pada saat ini memutuskan untuk menyerah setelah datang ke sini? Mereka sangat kuat dan terlihat sangat ganas ketika mereka menyerang benua Dou di sebelumnya. Bukankah Xiao Yan sudah memberitahu mereka cara meraung dan menyerang ke benua lain? Jika begitu permasalahannya sepertinya Xiao Yan harus memberikan pelajaran lagi kepada mereka. Xiao Yan pun segera menamparkan leluhur-leluhur ini dengan telapak tangannya. Seluruh leluhur dari alam Dewa Darah pada saat ini menyemburkan seteguk besar darah dan tubuh mereka terlempar menjauh. Sementara itu 200 elit dari alam Dewa Darah pada saat ini sama sekali tidak bisa bertindak apa-apa. Mereka pada saat ini hanya bisa terdiam dengan tubuh yang gemetar.
Sementara itu di sisi lain pria tua dari alam surgawi Lei yang pada saat ini mulai berbicara, dengan masih terlihat senyum di wajahnya sosoknya bertanya sepertinya teman kecil ini berasal dari benua Dodi. Dirinya berpikir sepertinya alam itu telah lama dihancurkan namun tampaknya seorang jenius yang luar biasa pada saat-saat ini telah muncul. Dirinya ingin tahu apakah ini merupakan pembalasan dendam dari benua Dodi. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah sosok pria tua yang terlihat masih tersenyum. Namun sesungguhnya di balik senyum ini dirinya pada saat ini di dalam lubuk hatinya sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab pertanyaan dari sosok tua tersebut. Xiao Yan menatap dengan dingin ke arah sosok pria tua tersebut dan setelah beberapa saat barulah berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya telah mendengar mereka semua memanggilnya dengan sebutan Kilao. Oleh karena itu sepertinya Xiao Yan merasa dirinya adalah sosok yang bernama Liang Sanqi. Liang Sanqi pun menyipitkan matanya dan berkata ternyata teman kecil sebenarnya mengetahui namanya. Sepertinya dirinya benar-benar datang ke ini dikhususkan untuk mencari Liang Sanqi. Liang Sanqi pada saat ini bisa merasakan ada yang tidak beres di dalam hatinya walaupun dirinya masih tetap tersenyum. Pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa melihat kekuatan dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak banyak berbicara omong kosong dan berkata bahwa Xiao Wutian dari benua Dodi memerintahkan Xiao Yan datang ke sini untuk mengambil nyawanya karena telah tidak membayar wifi.